Jadi sebetulnya kalau menurut saya keberuntungan itu ada polanya. Jadi pola keberuntungan itu sederhana. Bapakna guru, anaknya kudu jadi guru. Bapakna pengusaha, anaknya kudu jadi pengusaha. Nah, anak Gen Z ini nggak begitu. Prediksikan baru 2030. Nah, ternyata setelah corona akhirnya wah, digitalisasi ini mendisrupsi semuanya. Oke barudak, hari ini saya bisa ketemu lagi sama barudak-barudak Kopi Lekat dalam rangka biasalah kegiatan. Hari ini saya sangat excited lah, sangat bergembira sekali karena ada orang yang dari dulu saya ingin wawancara bisa ketemu, dan alhamdulillah rezekinya hari ini saya bisa ketemu sama beliau. Siapa lagi kalau bukan Bapaknya panggil apa? Boleh, apa aja bebas. Non nya rek Arek Bapak, saya manggilnya Bapak lah karena beliau adalah guru saya. Bapak Amar Sahrial, salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Kuningan, tepatnya di wilayah perbatasan Kecamatan Cibingbin. Pawah tegang tingnya bisi Lukman rada. Iya rada gugup ya. Beda ya. Alhamdulillah saya bisa ketemu, bisa Pak Amar jawab atau pengalaman sareng Pak Amar. Pak, apa kabar? Alhamdulillah, saya alhamdulillah saya rezeki dinten ayeuna Lukman tiasa tepang jeung Bapak. Biasalah Lukman hoyong curhat terkait fenomena alam anu sedang berlangsung di Kabupaten Kuningan. Iya barudak BMKG udah di telepon Barudak, hari ini saya sedang berbincang sama Pak Amar, ingin membahas terkait fenomena pendidikan yang ada di Kecamatan Cibingbin lebih khususnya ya. Mungkin salah satu yang mau saya tanyakan ke Bapak terkait fenomena di Kecamatan Cibingbin, tapi lebih lanjut nanti. Alangkah baiknya Lukman ingin tahu sejarah biografi Bapak dari dulu sampai sekarang, lahir di mana, sekarang umur berapa, geus kolot merenya aya namanya. Lumayan. Terus pendidikan lah pada intinya mah. Dulu SD di mana, Pak? Dulu berarti saya di MI Al-Istiqomah Cibingbin. Tahunnya pokoknya lulus 2000 lah. Lalu tahun 2000 lulus. Tahun 2000 lulus berarti 6 tahun 94 lah. 94 masuk MI kalau tidak salah. Terus saya kemudian lanjut ke MTSN Cibingbin dulu ya. Kalau sekarang berarti MTSN 8 Kuningan. Lanjut ke SMA 1 Cibingbin. Nah, jadi memang saya ini orang Cibingbin yang memang di Cibingbin baik ke mana-mana gitu. Kahilman bangkong gitu. Nah, baru kemudian dulu tuh ceritanya pengen mencari jati diri setelah SMA, judulnya ya, mencari jati diri, padahal alasan saja. Karena lagi senang-senangnya main musik waktu itu. Jadi sempat mau daftar ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Jakarta. Institut Kesenian Jakarta. Tapi kemudian bukan gagal, jadi mengurungkan niat lah gitu. Akhirnya ya saya sekolah broadcasting waktu itu. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Masih namanya CMC Broadcasting Study. Jadi ya alhamdulillah selesai lah. Itu memang program setingkat D1 kalau dulu. Jadi seperti itu. Nah, dari sana kemudian baru balik lagi ke Cibingbin ya, kuliah. Oh, berarti di sana di Jakarta cuma ngejar D1, kuliahnya mah di sini di ya, Cibingbin. Jadi sebetulnya itu program kursus tapi setara D1. Ya, broadcasting di penyiaran. Jadi ya dunia broadcasting seperti ini dari dulu memang saya senang ya gitu. Gitu. Karena gimana ya, mungkin flashback dulu ke tadi pembicaraan awal. Rasanya saya terlalu berlebihan kalau dianggap sebagai seorang tokoh. Saya mah bukan siapa-siapa gitu. Apalagi kalau bicara dulu ini saya ini orang yang sangat, jangankan bicara di depan kamera, untuk bisa ketemu orang tuh takut. Saya pernah ngalamin ada di posisi betul-betul mindernya tuh sangat berlebihan gitu.
Nah, yang bisa membuat saya pede itu radio. Dulu pakai media radio. Ya, dulu zaman radio ya, waktu SMA itu berarti tahun 2005-an itu masih adalah beberapa stasiun radio di Kabupaten Kuningan. Nah, saya di Cibimbing dengan teman-teman itu awalnya teman bikin radio gitu, bikin stasiun radio dari alat yang sangat sederhana. Ngerakit nyalira. Ngerakit, benar-benar ngerakit hanya pakai ampli 4 channel, kemudian disambungkan ke VCD dulu. Tahu VCD kan? Tahu. Nah, jadi bising. Pengalaman kan ente Beda- VCD beda. banyak. Kaset mah apa kaset paham? Apa? Nah, jadi gitu. Jadi kalau sebelum saya kan masih kaset, tapi pas saya radio itu sudah pakai VCD. Kalau di apa namanya di stasiun radio besar ya sudah pakai komputer waktu itu. Nah, saya menemukan kenyamanan ketika ngomong. Oh, ternyata saya bisa ngomong. Walaupun ya tertutup kan, namanya bukan di studio di kamar lah gitu. Sampai akhirnya saya siaran. Pulang sekolah waktu SMA tuh siaran. Tapi ya menarik ketika Pak Amar dengan background anu dulu cek orang eraannya, cek bahasa Cibimbing nama sangat eraan dengan menggunakan metode mendengarkan siaran radio. Jadi ngimplementasikan nurutan meureun. Ya, jadi awalnya cuman penasaran. Seneng bener-bener seneng dengerin radio. Zaman dulu ya hiburannya kalau nggak nonton TV ya udah radio. Itu bener-bener hiburan, dan karena saya suka musik lebih sering dengerin radio karena untuk beli kaset kan dulu mahal. Jadi kalau pengen dengerin lagu yang disuka ya dengerin radio gitu. Playlist itu kalau punya uang ya beli atensi, kemudian request lagu. Kalau nggak punya ya udah sedengernya aja. Nah, saya tertarik tuh dengan kok bisa ya penyiar tuh kalau ngomong lancar gitu, enak didengar. Pas tahu ada temen yang punya alat-alat untuk siaran, saya nyobain. Nah, ternyata kok enjoy gitu. Nah, dari situ saya belajar, oh gini ya kalau ngomong tuh gitu. Jadi accidental lah. Tapi sempat masuk dunia broadcast, Pak? Ya, maksudnya di radio kapan? Kalau di radio resmi saya nggak pernah. Kebetulan karena setelah selesai belajar broadcast di Jakarta itu, saya sempat ngelamar kerja di Tasik, namanya dulu Tamala FM, radio besar di Tasikmalaya. Cuman dari beberapa orang tinggal saya ada satu lagi, tinggal 2 orang, seleksi terakhir itu saya gagal, akhirnya memutuskan kuliah udah. Jadi gitu. Jadi nggak sempet lah untuk disikut orang dalam dari sana. Salah satu fenomena dari dulu. mungkin belum rezekinya ya, belum Pak? rezekinya, kemudian memang kebutuhannya memang mereka sedang mencari penyiar segmen dangdut. Saya sama sekali nggak bisa. Padahal mah hari teh diterima wae nya, meureun ayeuna rada barudak dangdut ka dieu teh nya. Ditanyakan lain lagu The Rock dengan lagu Roma Irama gitu. Walaupun saya suka lagu dangdut. Saya semua musik saya suka, termasuk dangdut, apalagi kalau sekarang kan yang nge-hype-nya koplo ya. Jawaan. Saya senang. Cuman untuk siaran di segmen dangdut, itu ampun, nggak bisa sama sekali. Lanjut S1 di Kuningan, di Universitas Kuningan. Ngambil jurusan bahasa Inggris. Wow. Jadi jurusan bahasa Inggris karena memang dari zaman sekolah senang aja bahasa Inggris, suka bahasa Inggris, dan saya selalu ingat gini, waktu mau lulus di SMA itu, kalau teman-teman yang sekolah di SMA 1 Cibimbing yang seangkatan sama saya atau 1-2 tingkat ke bawah, itu masih bisa ketemu dengan guru SMA 1 Cibimbing namanya Pak Karsadi. Lukman SMA 1 Cibimbing. Lukman SMA 1. Tapi kayaknya nggak ketemu beliau ya. Karena nggak lama setelah saya lulus katanya pindah. Dan sampai sekarang belum ketemu. Saya pengen ketemu karena atas wejangan beliau akhirnya saya ikuti gitu. Jadi sebelum lulus itu beliau ngomong gini, Mar, kalau kamu nyari peluang besar, cari yang peminatnya sedikit. Jadi kalau orang peminatnya sedikit, peluang kamu besar. Nah, saya melihat waktu itu bahasa Inggris itu minatnya sedikit. Tahun 2007. Benar sih. Waktu itu. Peminatnya jarang gitu. Makanya kayaknya mungkin peluangnya besar.
Makanya ya udah. Tapi sempat nyari info tuh Pak. Pak Karsadi di mana ayeuna gitu. Sempat sampai sekarang masih suka tanya-tanya, cuman beliau katanya tinggalnya masih di Puri Asri, cuman saya nggak tahu persis. Puri Asri. Iya, Kuningan. Cuman saya belum sempat, mudah-mudahan nanti ada waktu. Saya pengen banget silaturahmi. Ya, Pak Karsadi ya bisa nontonnya Pak Karsadi. Ya mudah-mudahan Pak hatur nuhun pisan jangan. Saya ingat terus itu. Alhamdulillah lulus tahun 2006 kalau lulus SMA. 2006 S1 itu 2011 lulus di Universitas Kuningan. Cum laude Pak. Enggak, saya bukan termasuk orang yang pintar, enggak. Biasa-biasa saja. Akademis gitu ya. Enggak. Waktu kuliah 4 tahun lain kuliahnya? 4 tahun lah. 4 tahun. Cuman karena waktu itu harus ada kewajiban akta 4 untuk pengajar. Jadi ada tambahan kurang lebih 1 semester. Aktivitas ke kuliah Pak? Saya ngajar di SD. Jadi pulang ngajar langsung kuliah. Bisa gitu. Udah Lukman kan terangnya pilih jadi aktivis naon gitu. Akademistis jadi itu nantinya. Jadi dari dulu saya aktif di organisasi tapi hanya lingkup Cibimbing. Benar-benar hanya lingkup Cibimbing. Dulu saya punya dengan teman-teman tuh bentuk namanya LSM Garland. Jadi Garland namanya ya di Cibimbing itu. LSM itu kan memang lumayan aktif lah. Nah, kita berbadan hukum. Garland itu berbadan hukum, nggak hanya sebatas, kalau zaman saya dulu kan komunitas di Cibimbing banyak. Hampir setiap blok itu punya 1 atau 2 komunitas gitu. Cuman satu-satunya yang di Cibimbing yang berbadan hukum legal, ada akta notarisnya ya Garland. Garland masuknya LSM. Dan sampai sekarang akta notarisnya masih saya pegang. Jadi kalau sewaktu-waktu mau dijadikan lagi ya bisa. Dah Lukmannya lamun ningali kecamatan Desa Cibimbing kan seueurnya Garland. Terus katarang Lukman Ambucuy. Terus nantinya di Blok Manis ada Papindam. Wah, eta legend euy. Ya. Soalnya orang kan barudak bola gitu teh. Lamun sparingan teh jeung Ambucuy. Iya. Jeung Garland Blok Kaliwon. Kaliwon sendiri kan enggak cuma 1 waktu itu. Banyak. Rekate. Ya, wajah Kaliwon Tengah nih kan. Aduh. Banyak. Junior kan sebelah sana kalau kami. Itu sejarah biografi Pak, lebih spesifik mungkin kenapa Lukman lebih memilih ingin hoyong tepang lah jeung Bapak karena salah satu anu bakal Lukman bahas dina podcast ayeuna terkait Kecamatan Cibimbing sekarang mulai berubah terkait pendidikan. Contohnya banyak fenomena anak-anak sedang bersemangat sekolah. Terus sekarang lebih ke lamun disebut banyak sekolah bermunculan, sekolah-sekolah baru, terus yang non formalnya banyak sekarang, banyak bermunculan pesantren-pesantren baru. Menurut Bapak imbas ke depan untuk Kecamatan Cibimbing sendiri itu seperti apa Pak terkait banyaknya fenomena seperti ini? Kalau melihat sekarang kan perkembangan saya flashback 5-10 tahun ke belakang lah. Saya mulai ngajar itu kan 2007. Tapi mungkin saya flashbacknya ke 10 tahun ke belakang dari mulai tahun 2014 lah. Jadi memang setiap tahunnya ada perubahan gitu. Ada perubahan terkait peningkatan tentang di dunia pendidikan khususnya. Betul tadi ada pesantren baru, ada sekolah baru, kemudian lembaga-lembaga non formal itu muncul di Kecamatan Cibimbing. Saya menganggap ini sebuah peluang untuk bagaimana masyarakat Cibimbing khususnya gitu ya, Kecamatan Cibimbing pada umumnya atau bahkan yang sekitar Kecamatan Cibimbing itu bisa menjadikan peluang ini sebagai satu momentum lah untuk bisa meningkatkan taraf hidup. Karena bagi saya ini menurut saya, terlepas nanti ada teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya, nggak masalah. Bebas lah ini. Bebas. Ini pendapat saya bahwa satu-satunya cara untuk mengubah kehidupan adalah pendidikan. Pendidikan nomor 1. Jadi apapun tujuannya, kalau sudah pendidikannya bagus, insya Allah tujuan itu akan lebih mudah, akan lebih bagus lagi. Makanya saya menganggap bahwa dengan adanya muncul, bahkan saya berharap nambah lagi. Terlepas itu tingkatan jenjangnya bebas. Jadi
ini peluang yang harus ditangkap gitu oleh masyarakat Kecamatan Cibimbing ini, bahwa dulu orang mau sekolah itu harus jauh. Nah sekarang sudah ada di sini. Kualitas insya Allah bisa lah. Saya yakin lah orang mau bikin sekolah sudah dipersiapkan SDM-nya. Benar. Artinya tidak bisa kita memandang rendah, oh ini mau sekolahnya kayak, oh ini mau begini, nggak bisa. Saya yakin punya kekhasan masing-masing, kelebihan masing-masing. Maka prediksi saya untuk ke depan Kecamatan Cibimbing, kalau masyarakatnya sadar pendidikan, ini akan jauh lebih unggul nantinya. Kita ini kan kecamatan perbatasan. Harusnya kita menjadi istimewa. Benar. Dan cita-cita saya, keistimewaan Cibimbing itu salah satunya dari dunia pendidikan. Itu cita-cita saya. Mudah-mudahan bisa terwujud lah gitu, bahwa Cibimbing ini salah satu destinasinya adalah destinasi pendidikan. Tidak hanya sekedar kuliner padu apal rujak kangkung, tututnya. Memang menurut Lukman pribadinya ya, sekarang banyak sekali fenomena, mungkin dari dulu ya, mindset khususnya wali murid lah. Wali murid itu lebih memilih menyekolahkan anaknya keluar karena ya bukan perkara apa ya, mungkin kualitas, mungkin sarana prasarana di Kecamatan Cibimbing yang memang kita mengakui dengan sakit itu gitunya. Tapi kan seiring berjalannya waktu yang dinamis, sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Cibimbing mulai berbenah. Mereka lagi pasti embung elek kan Pak. Betul. Kemudian ayeuna memang aya peraturan namina zonasi. Iya. Sia gitu. Sebenarnya bagi cek Bapak ieu mah mindset anu siga kitu teh ngaruh geus teu ngaruh kan, geus teu zaman lamun ngomongkeun geus mana mah sakolana keluar wae ulah di dia mah barudak mah siga tarariep, sarana mah siga kieu gitu. Sebenarnya gini, bagi saya pribadi yang paling penting dalam pendidikan itu adalah membangun mental. Jadi ruang kelas itu tidak menjamin anak terbangun mentalitasnya. Mohon maaf, ini realita. Misalnya, ketika anak disekolahkan di sekolah yang bonafit, ketika anak kemudian kuliah di tempat yang bonafit, tapi ketika mindsetnya tidak terbangun dengan baik, akhirnya dia akan kebingungan mau jadi apa, mau ngapain. Dan itu realita, banyak terjadi. Sehingga yang paling penting itu bagaimana pendidikan itu ngebangun mental, bahwa untuk sekolah itu bukan bagaimana caranya biar pinter, tapi bagaimana caranya membangun mental siap menghadapi tantangan apapun. Ini saya nanya deh ke Lukman, tahu nggak kita ini sedang hidup di era apa? Belum. Jadi kebanyakan orang, saya kalau ngajar di kampus, saya nanya ke mahasiswa, kamu tahu nggak kita ini hidup di era apa? Rata-rata mereka menganggap kita masih hidup di era globalisasi. Salah. Itu kita sudah ketinggalan 2 tahap. Jadi setelah era globalisasi, masuk kita ke era disrupsi. Setelah era disrupsi, kita saat ini sedang berada di eranya 5.0 social society. Ini digital society. Jadi kalau kita tidak memahami itu, kita akan kelibas zaman. Mentalnya harus lebih kuat. Jelas mentalnya harus lebih kuat. Yang saya sayangkan adalah ketika sekolah, mohon maaf ini kritisi terhadap dunia pendidikan ya, sekolah-sekolah itu kebanyakan hanya berfokus kepada bagaimana caranya anak pintar. Tapi tidak dibangun mentalnya. Mungkin ya, iya mas, bari orang sih gana yang nama pengetahuan oke. Pang nama kieu Pak, Dalokman lamun teu nyarios kita kasebab pengalaman belajar dulu dari mulai tingkatan SD sampai kuliah lah. Banyak sekali fenomena sih tadi cek Bapak dicarioskeun bahwa output untuk mereka disekolahkan itu kan pintar. Sebenarnya mah kan begitu. Bagaimana menciptakan mental anak untuk bersaing nanti, siap bersaing ketika maranehna lulus, untuk terjun ke dunia kerja. Anu jadi inget Lukmannya dulu saya dikesekolahkan, alhamdulillah di sekolah-sekolah memang yang mungkin tidak terkenal.
Dan teman-teman Lukman sekolah-sekolah yang sekolah terkenal, Bonafit lah disebutnya. Tapi karena prosesnya berbeda, mereka melalui jalur yang memang mungkin di luar jalur, namanya di luar zona lah, zona nyaman manehna, anu antukna yang otomatis manehna teh sakit kitu nah. Memang Lukman teu nyepelekeun apanya terkait rezeki dan lain-lain marena ge meureun lebih beunghar ataupun segitu. Tapi kan yang penting pada intinya biarkanlah mereka untuk berproses. Terkait prosesnya itu mau seperti apa. Minimal manehna boga pengalaman jeung mau untuk jadi anak yang siap menghadapi dunia kerja, siap menghadapi dunia sosial yang lebih luas dibanding dunia pendidikan sih. Ya memang karena jadi pendidikan itu yang sering diabaikan adalah bagaimana caranya membangun mental siap berjuang. Era saya sekolah dengan era Lukman sudah berbeda. Lukman sekarang ngajar sudah sangat berbeda dengan anak-anak yang diajari sekarang. Dunianya berbeda, karakteristiknya berbeda, dan itu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan zaman. Nah, bicara tentang proses tadi, anak zaman sekarang ini kan taunya hasil. Makanya mereka kebanyakan, maaf, kalau Gen Z itu lebih seneng prioritasnya itu adalah ke hasil. Bukan kepada proses. Padahal proses inilah yang nantinya akan menguatkan mental. Baik, jangan heran ketika tadi Lukman cerita bahwa teman-teman kamu dengan segala kemudahannya, kemudian mentalnya tidak terbangun, sedangkan kamu yang memang merangkak dari nol lebih terbangun mentalnya. Karena ada proses di situ. Nah, permasalahannya saat ini anak Gen Z itu agak risih atau bahkan nggak mau dengan proses. Taunya hasil yang instan. Tapi bagi saya wajar. Kenapa? Karena mereka lahir dalam kondisi segala sesuatu sudah mudah. Tapi dampaknya meureun ka hareup sih kumaha atuh? Ya itu dia. Inilah PR dunia pendidikan. Yang harusnya bisa memfasilitasi anak untuk punya mental spiritual, mental sosial yang benar-benar kuat. Coba sekarang lihat, kalau di sosial media anak Gen Z apa yang mereka sering keluhkan? Mental health, sedikit-sedikit pengen healing, sedikit-sedikit ngeluh dan lain sebagainya. Mereka dengan segala kemudahannya akhirnya mentalnya terbangun, segala sesuatu itu instan, tidak ada proses, akhirnya ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya kecewa. Padahal mah enaknya geus daun ku sabab urang hirup dina dunia digital segala mudah lah mun Lukman kitu nya. Orang butuh informasi perkara naon segala rupa geus aya dina internet. Asal kita mau. Nya meureun eta mah jadi kekurangan kelebihan apanya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Satu kelebihan dari anak-anak Gen Z itu sekarang itu mereka mau berinovasi. Mereka mau untuk keluar dari hal-hal yang dianggap ari hirup teh kudu kieu. Bapana guru, anakna kudu jadi guru. Bapana pengusaha, anakna kudu jadi pengusaha. Nah, anak Gen Z ini enggak begitu. Anak Gen Z itu mereka mau berani untuk mengeluarkan keinginan mereka. Kalau dulu enggak. Nyai bahalamanya turunan lah disebutnya. Turunan kalau dulu memang begitu. Diarahkan gitu oleh orang tuanya. Kalau anak zaman sekarang agak sulit diarahkan. Justru mereka ingin berekspresi. Nah, keberanian itu tidak dimiliki oleh orang-orang milenial seperti kita. Jadi keberanian berekspresi itu karena takut ilok deh kolot orang tuh ngomong gitu. Selalu ada ketakutan seperti itu. Iya, salah satu kelebihan kekurangannya meureun eta Pak. Selalu ada. Tapi cek Bapak ieu mah khususnya di Kecamatan Cibimbing terkait startup pendidikan, ayeuna kan outputna geus aya baheula mah kana nya minimal barudak sekolah SMP. Tapi alhamdulillah kan ayeuna barudak lebih keluar dan lebih terbangun untuk mulai kuliah, melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Alhamdulillah di Kecamatan Cibimbing akhirnya terus ada universitas. Betul. Gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika misalnya anak sudah sekolah lebih tinggi. Betul. Karena ada yang lebih dekat akhirnya bisa sekolah di SMA. Bahkan misalkan ada yang menggratiskan bisa masuk ke sana. Pertanyaannya setelah dari situ mau ngapain? Nah, ini yang jadi persoalan. Artinya kembali lagi apa yang tadi saya sampaikan bahwa fasilitas tidak menjamin kualitas outputnya. Jadi ada orang yang sudah sekolah jauh-jauh
jauh balik lagi, tapi mohon maaf tidak bisa memberikan kontribusi apa. Ada orang yang sekolahnya biasa saja, tapi dia benar-benar ingin memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nah itu yang harusnya dijadikan sebuah prioritas oleh pendidikan. Gitu. Apakah di dia murid tak ya ruang gitu Pak? Apanya? Misalkan ruang untuk berkreasi ataupun ruang untuk berkarya, ruang untuk bekerja lah misalkan. Nah itu salah satunya. Jadi saya sering berdiskusi dengan guru-guru, coba berikan ruang berekspresi kepada anak-anak. Apalagi saya kalau ngajar ke anak-anak mahasiswa juga, silahkan kamu mau ngomong apa, mau berbicara apa, mau berpendapat seperti apa, silahkan. Ini ruang bebas untuk berdiskusi. Nah kebanyakan maaf para praktisi pendidikan itu tidak melakukan itu, sehingga ya sudah, kalau dalam dunia pesantren mah sami'na wa ata'na nurut gitu. Sumun dawuh ku macet guru. Padahal nggak begitu. Harusnya diberikan kebebasan berekspresi. Apalagi dengan peluang ya zaman ayeuna gitunya dengan pegawaian hese gitunya. Komodi misalkan contoh Lukman Pak. Lukman kan dulu kuliah jurusan pendidikan bahasa sastra daerah. Iya. Yang secara statistik di Jawa Barat itu cuma kalau dunia pendidikan ya cuma ada 2 kampus. Iya. Di UPI sama di Kuningan. Tapi nangan gawena hese. Dan komodi di Kabupaten Kuningan. Anu lamun dihitung secara sabaraha sih sekolah di Kabupaten Kuningan jenjang SD sampai SMA kan banyak. Wong anu kuliah di bahasa sastra daerah nage Lukman wae ge karita lulusan kan 12 jalma. Tapi tinu 12 jalma eta teh nangan gawana hese. Mohon maaf saya potong. Kalau mindsetnya mencari kerja pasti sulit. Tapi kalau mindsetnya menciptakan kerja itu bisa lebih mudah. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan. Ya. Bahwa ketika kita tuh mampu sebetulnya berkreasi, nggak hanya mencari kerja, tapi kita bisa menciptakan peluang kerja itu sendiri. Jadi satu contoh misalnya beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang pemuda. Saya nggak nanya persisnya karena baru pertama kali, ini usianya berapa, tapi kalau lihat dari wajahnya sih nggak terlalu jauh dengan saya umur. Ternyata dia berani karena dengan keberaniannya berkreasi di daerahnya untuk membuat peluang pertanian. Bagi saya ini orang agak sedikit nyeleneh nih. Di zaman sekarang modern dia malah berpikir tentang pertanian. Tapi dia mampu ternyata merangkul anak-anak muda untuk mau bertani. Ini kan sulit, tapi kalau ada kemampuan ya jadi. Ya jadi. Dan ternyata itu jadi ladang ekonomi. Benar. Artinya ya kalau susah nyari mending nyiptain sendiri. Gitu saja. Barudaknya ya anu senangan Jawa hese rudet, kamu barudak orang dalam tah pasiku-siku aing lagi hese mending ka IKM cek aing ieu jualan seblak tulang teh, tulang komodo meunang di ditu. Ya gitu nih kan. Kalau kita mau nyari peluang sekarang itu banyak sekali peluang. Kalau mau. Sekali lagi kalau mau. Jadi apalagi dengan banyaknya kemudahan ini, informasi banyak, kemudian peluang banyak, itu bisa banyak hal lah yang bisa diciptakan gitu. Kalau mau nyari peluang, karena memang banyak peluangnya. Gitu. Khususnya di Kecamatan Cibingbin, peluang itu ada. Tapi balik lagi karena kemauan baru udah itu dia. Makanya kalau misalnya kan kebanyakan gini mindset yang terbangun di orang-orang khususnya Kecamatan Cibingbin lah. Kalau saya tidak semua tapi mayoritas. Gitu. Anak ketika sudah nyampe kelas 12 misalnya, mau lulus SMA atau kelas 9 mau lulus SMP. Kalau mereka tidak melanjutkan kuliah, mereka sudah berpikir rekap kota. Dengan alasan naon? Selalu alasan nyari pengalaman. Ya, jadi selalu seperti itu alasannya. Kan pertanyaannya, kalau sudah dapat pengalaman terus mau ngapain? kawin mah puguh. Jadi kalau pengalaman itu kemudian tidak dibuat sesuatu yang baru ya ngapain dari pengalaman gitu. Jadi harusnya kan pengalaman itu menciptakan satu kesempatan yang baru. Tapi sampai ayeuna ketika Bapak misalkan mengkajinya menganalisis masih ayat tuh generasi ayeuna memang fenomena sejak itu orang merek gawe keluar dengan pengalaman. Apakah sudah terpotong zaman? Masih ada. Jadi
Makanya saya pernah ketemu sama anak lulusan MTS tuh waktu zaman saya ngajar tuh, keajarlah sama saya beberapa orang, kemudian ketemu lagi setelah bertahun-tahun ketemu lagi dan mereka berwirausaha. Ada satu hal yang membuat saya terenyuh gitu. Dia bilang begini, Pak, saya masih ingat waktu Bapak di kelas ngomong begini, kajen teuing usaha daripada gawe ka batur, kajen teuing ngasong tapi nu sorangan daripada jadi budak batur. Dia usahanya sederhana, tapi punya sendiri. Tidak berseragam, tidak wirid, tapi merdeka. Jadi titah-titahnya itu namanya bebas ek mangkat dia ke Maleber jam sabaraha ge nya. Betul kan gitu. Karena saya gini loh, mungkin apa ya? Boleh dikatakan terlalu ekstrim cara berpikir saya. Cuman memang cara pendidikan bapak saya itu seperti itu. Jadi ngajarinnya memang seperti itu dan nempel gitu. Jadi bapak saya ngajarinnya gini, kajen teuing ngasong tapi boga sarangan daripada usaha gede tapi nu batur. Jadi gitu. Terus beliau bilang begini, kamu tahu nggak apa yang paling berharga dari manusia? Yang paling nilainya paling tinggi. Saya nanya balik, apa Pak? Yang paling berharga dari manusia adalah kemerdekaan. Nah, itu tuh nempel. Jadi manusia merdeka. Manusia merdeka. Bagaimana cara menjadi manusia merdekanya? Kalau ya pernah kuduna dibahasnya sih kenapa kali lah gitu. Kan memang setiap bapak ataupun setiap orang tua punya cara mendidik anak yang berbeda-beda. Betul. Ada yang memanjakan, ada yang menyediakan dengan fasilitasnya. Sangat menunjang. Alhamdulillahnya saya tercipta dengan fasilitas yang seada-adanya dan sama. Ya gitu dengan Pak. Kan gini, saya bukan termasuk orang yang anti privilege ya. Saya termasuk yang privilege itu peluang loh. Privilege itu sederhana. Kalau misalnya saya simpen ini, misalnya bagi saya deskripsinya sederhana. Ini privilege itu begini. Kemudian ada 10 orang suruh lempar koin ke dalam sini. Berjajar ya, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kemudian tapi tidak boleh maju di tempatnya masing-masing. Kira-kira yang peluangnya paling dapat untuk bisa masuk yang paling depan atau yang paling belakang? Secara matematis yang paling depan karena lebih dekat. Itu privilege. Jadi tidak ada salahnya privilege. Jangan kemudian kan kebanyakan orang suka begini. Meureun saya mah kaya ada turunan. Itu privilege. Tapi kan pertanyaannya ketika make turunan tadi numpang harap lagi kan tidak menutup kemungkinan dia untuk masuk melempar. Betul, tapi peluangnya lebih besar. Iya. Artinya tetap punya privilege mau dipakai atau enggak peluangnya. Sesederhana itu sebetulnya. Ya balik deh karena fenomena pendidikan. Betul. Fenomena pendidikan. Balik di kanal tadi Pak, alhamdulillah kan bermunculan sekolah-sekolah di Kecamatan Cibingbin dan alhamdulillahnya yang dulu anak tidak bersekolah da aya nama caket karompo bisa bersekolah dan menempuh pendidikan yang lebih bukan tinggi lah disebutnya, lebih layak lah untuk melanjutkan ke depan. Tapi kan berbalik lagi dengan fenomena sekarang yang outputnya mungkin mereka mencarinya hasil bukan prosesnya. Itu untuknya lamun disebut mental namanya mental dage gitunya ya mungkin. Dan mereka lebih memilih untuk mindsetnya untuk keluar mencari pengalaman dan mencari kerja lah pada intinya, bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di sini. Padahal peluangnya sangat-sangat banyak. Sama, tidak ada perbedaan. Kalau sekarang, kalau dulu kan, iya betul perbedaan antara kehidupan di kota dengan kehidupan di desa itu jauh timpang. Kalau sekarang peluangnya sama, menurut saya ya, menurut saya peluangnya sama. Orang tuh bisa misalnya jualan tanpa perlu toko, tanpa perlu apa, hanya cukup di rumah di depan HP orang bisa jualan. Yang namanya depan HP nggak perlu di kota. Duduk di, saya punya temen dia kerjaannya cuman udah dapangan depan laptop tapi pendapatannya 30 juta per bulan. Konten kreator. Kak, dia jualan. Kalau misalkan beliau Lukman ya Indit misalkan ke Jakarta dengan mindset ataupun
apa ya, mencari sesuatu yang namanya pekerjaan, outputnya kan hasil uang misalnya. Mereka kan hidupnya di kota dengan misalkan penghasilan 4 juta, dengan kita yang hidup di desa yang penghasilannya 1 juta, dengan biaya hidupnya lebih murah. Sama saja sebetulnya. Cuma padahal kita kan melihatnya peluangnya sama. Makanya tapi memang kelebihan ketika merantau itu ya dipupuk mentalnya lebih besar. Ya, jauh tikolot. Ya, lebih ke situlah kelebihannya gitu. Tapi kalau misalkan balik sama gini Pak, Lukman yang sering-sering lamun berpikir sih Gaki, kenapa sih? Kan Lukman pengalaman misalkan keluar daerah Kecamatan Cibimbing, banyak loh anak-anak putra daerah di Kecamatan Cibimbing yang mereka sudah lulus sarjana rupa-rupa lah, yang mungkin memang Kecamatan Cibimbing itu butuh mereka untuk go misalkan, untuk menciptakan sesuatu yang lebih apa ya, lebih bagus, tapi mereka lebih memilih di sana, tidak untuk pulang ke sini. Fenomena tersebut cek Bapak sih aku maksudnya mengkritisi atau mengomentari anak-anak untuk datang ke dia ke Cibimbing. Sebenarnya kalau saya menilainya begini, bahwa mereka punya potensi dan sebetulnya bisa dikembangkan di sini. Satu, bisa saja karena mereka belum melihat peluangnya ada, padahal peluangnya sebetulnya besar. Kemudian yang kedua, karena ini kan persoalan yang holistik, bagaimanapun juga namanya desa, kecamatan itu kan ada yang rodanya itu ada di pemerintahan. Ya. Nah, kadang-kadang pemerintahan itu satu memang tidak memberikan peluang-peluang seperti itu. Tidak merekrut orang-orang seperti itu. Jadi akhirnya ya realistis. Orang berpikir realistis, lebih baik saya di sana bisa berkembang. Benar. Daripada di sini. Padahal sebetulnya kalau bisa dikomunikasikan bisa saja kok. Hanya ya, Bapak ya anu di ditu. Ya barudak teh loba di luar teh geura lamun dikembangkan mah sigana ieu teh daerah lumayan pasti lebih berkembang tuh. Tapi salah satu yang kelebihannya orang Kecamatan Cibimbing, kalau yang orang-orang yang saya kenal, mereka tuh nggak melupakan kampung halamannya. Jadi ketika mereka sukses ada kontribusi untuk desanya. Untuk desanya. Gitu. Itu kelebihannya. Jadi cenah ari orang Sunda mah dages nginum cai tisuna mau poho cenah kana lemah cai teh. Meureun tidinya. Tapi sesuatu yang menarik itunya ketika Lukman berkomunikasi sama teman-teman yang di luar, momennya paling kalau pulang, kalau misalkan reunian, berbicara mengenai historis mereka di itu, pengalaman mereka di itu. Tapi sering terbesit ku barudak anu di luar, sebenarnya orang teh hayang balik ke lembur gitu. Tapi di sininya nggak ada. Nu ngajak jeung urang rek naon di Kecamatan Cibimbing ge, teu maolo nih da orangnya butuh ruang untuk mencari pekerjaan, untuk mencari output uang lah, untuk mencari penghasilan. Tapi dari diri kita aya. Sebetulnya kan itu mah lebih kepada apa ya? Saya menghargai cara pandang seperti itu. Dan itu realistis, sangat realistis. Tapi sekali lagi bahwa peluang itu memang perlu dicari. Kalau nggak nyari ya nggak akan dapat peluangnya. Gitu. Kalau sudah ada peluangnya, itu bisa diciptakan. Nah, saya mau nanya deh, percaya nggak sama keberuntungan? Percayalah. Bagi Lukman pribadi percaya. Definisi keberuntungan menurut Lukman apa? Kalau menurut Lukman, definisi keberuntungan itu adalah sesuatu yang misalkan kita ingin A dan itu sangat mudah dicapai, berarti salah satunya Lukman jadi orang yang beruntung untuk mencapai sesuatu tersebut menurut Lukman. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya keberuntungan itu ada polanya. Jadi pola keberuntungan itu sederhana. Keberuntungan itu ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Jadi nggak mungkin Lukman mencapai sesuatu ini tapi tidak memberikan persiapan. Benar. Harus siap dulu. Kesempatan itu selalu ada, tapi ketika nggak siap nggak bisa. Tapi ketika siap dan ada kesempatan, lalu kita anggap oh ini kita beruntung. Padahal enggak. Benar. Polanya sesederhana itu. Nggak orang lamun teu siap malah lamun teu beruntung mah. Nah hanya bisa. Barudak salah satu pembahasan tadi sama Pak Omar, mungkin
ini jadi apa ya, sisi diskusi khususnya buat masyarakat Cimbin ya Pak, harus melek terkait kemon Ya. gitu teh di Alajar barudak sakarolakeun intinya adalah salah satu hal yang harus kita capai kalau misalkan kita ingin mencapai suatu mimpi. Aspek yang harus kita capai adalah aspek pendidikan. Pendidikan, kalau menurut saya pendidikan nomor utama. Nomor utama. Mau menggerakkan ekonomi, sosial, politik ya tetap awalnya dari pendidikan. Tapi dengan beragam sudut pandang, kultur yang sangat luar biasa di Kecamatan Cimimbin yang secara geografis kan orang mah perbatasan jeung Jawa Tengah gitu, dengan kultur yang berbeda-beda. Muncul orang mah hese ngomongan orang Cibimbing mah sia gitu dengan pengalaman orang rek ngajak beu sekolah. Ayeuna kan Kabupaten Kuningan merancang salah satu visinya yaitu mengajak dalam artian untuk melakukan segala hal yang baik lah, khususnya pendidikan misalkan sekolah Nah, kan selalu seperti ini, ketika sekolah bisa jadi yang diajaknya itu kebanyakan kan jam naon. Nah itu kan harus dipersiapkan. Nah, jadi harus dipersiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Ketika ngajak ya harus siap bahwa kalau sekolah berarti akan seperti ini. Kalau sekolah ini, syukur sudah ada peluangnya. Nah kebanyakan kita, saya punya pola begini. Kebanyakan kita itu selalu berbicara pada what. Cara hidupnya itu hanya berbicara pada what saja. Kemudian paling sampai why. Kalau bicara 5W plus 1H ya, what, where, who, why, when. Kan puncak daripada bagaimana cara kita mengelola kehidupan itu ada di how. Bagaimana? Iya, ketika kita ngajak, kan yang disodorkan itu apanya? Sekolahnya. Tapi nggak disebutkan how, bagaimana. Pertanyaannya bagaimana setelah sekolah apa bagaimana? Iya, bagaimana setelah sekolah. Gitu. Apalagi di era saat ini, digital society, bahkan disrupsi masih berjalan. Jadi kalau teman-teman mungkin diantaranya baru masih asing lah dengan kata disrupsi. Jadi disrupsi ini sebuah perubahan besar-besaran gara-gara adanya digitalisasi. Beberapa minggu yang lalu saya menerima berita bahwa Amazon, salah satu perusahaan terbesar di Amerika, itu mem-PHK kurang lebih 200.000 karyawannya. Kenapa? Karena digantikan oleh robot. Nah itu salah satu dampak daripada disrupsi. Artinya sebetulnya, saya bicara realistis saja, sekolah tuh gak penting-penting amat saat ini. Apalagi gelar gak penting-penting amat. Yang paling penting itu skill dan mental. Dingsionan. Tapi disclaimer ya, maksudnya orang lain-lain nyita barudak ke sekolah. Enggak. Akan lebih bagus kalau pendidikannya tinggi dan skillnya bagus. Itu akan jauh lebih bagus. Nyanerek sekolah di mana wae ge lah, lulus kumaha wae ge, orang dalam sagede kumaha wae ge pasti kasingkirkeun lamun orang sekolah naluhur terus skill alus ge. Ya memang realitanya seperti itu. Makanya Profesor Renal Ghazali itu pernah mengatakan bahwa ada beberapa pekerjaan yang akan hilang karena disrupsi. Salah satunya adalah buruh. Nah sudah terjadi, Amazon mempecat 200.000 karyawan. Itu padahal mah kata-kata ataupun namanya disebutnya teori dalam disebutnya gitu tuh Pak. Iya. Teorinya dari dulu kan. Teorinya dari dulu. Akhirnya guys mulai. Sudah. Jadi disrupsi itu memang dulunya diprediksi sekitar tahun 2030-an. Tapi karena corona akhirnya betul-betul corona itu mendisrupsi segalanya. Dulu siapa yang tahu yang namanya Zoom meeting? Benar. Kuliah online, sekolah online nggak ada. Itu bisa diprediksikan baru 2030. Nah ternyata setelah corona akhirnya digitalisasi ini mendisrupsi semuanya. Tapi menarik Pak. Tapi kan kalau misalkan kita lihat secara geografis, apakah mungkin menurut waktu akan lebih cepat untuk datang ke daerah kita terkait disrupsi tersebut? Misalkan PHK besar-besaran diganti dengan fenomena robotik dan lain-lain. Itu mah kan sigana engke lah di dieu mah aya sigana kitu. Enggak juga. Tengaruh itu. Enggak ngaruh. Satu contoh. Saya beberapa kali diskusi dengan para pedagang pasar. Dan orang-orang yang memperhatikan tentang para pedagang pasar yang mengeluh karena sekarang daya beli masyarakat menurun. Ya. Jadi sepi pembeli. Ya. Sebab e-commerce.
belanjanya di online atau gitu. Itu jawabannya. Tapi mereka menyangkanya ekonomi karena sedang lemah, akhirnya daya beli masyarakat menurun. Padahal eta. Padahal enggak. Coba Lukman sendiri lihat sendiri. Berapa banyak kurir setiap hari keluyuran. Dan Meli galon coba, pakai online meli awi tina Shopee jeung laon. Kain kaleuweung we meli awi tina Shopee karunya baru udah kurir. Pernah nggak lihat kurir yang sedikit bawaannya? Artinya kan daya beli masyarakat tinggi. Tapi lebih tertarik ke online. Nah, ini yang disrupsi itu di sini. Dan ternyata masyarakat kita belum siap. Iya. Dengan disrupsi ini. Bener. Cek atunya barudak aya sakirana masih kena aya di pasar, aya sakirana kena aya tetangga anu ngajual mah udah beli jauh-jauh kan urang teh ngabantu ekonomi maranehna aya sia mah meuli galon we ge kudu online atuh. Ayeuna meuli gas 3 kilo pan ongkirna sabaraha online-nya. Ya gitu dengan Pak. Tapi saya juga termasuk yang ngomongkan orang sorangan maksudnya. Karena memang gini loh, orang-orang masyarakat di kita itu sudah mulai menikmati kemalasannya. Jadi ngapain katanya harus berangkat ke pasar, mending sambil rebahan bisa milih. Ya orang lagi nya teu ngomong nya gitu ketika lapar kan enak mah bisa delivery. Langsung delivery ya, gitu. Lebih dimudahkan. Terakhir menawi Pak. Siap. Tips cek Bapak ya. Untuk membuka mindset wali-wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya di Kecamatan Cibimbing untuk menyekolahkan anaknya. Bapak kan ayeuna alhamdulillah tos S2 ayeuna ngawulang di salah satu universitas di Kecamatan Cibimbing. Salah satu jadi apa ya? Sorotan lah masyarakat. Hebatnya. Kalau saya sederhana saja. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang memang sedang proses pendidikan dan akan punya cita-cita keinginan untuk melanjutkan pendidikan, atau saya menyampaikan kepada para orang tua yang sudah punya anak sedang melaksanakan pendidikan. Bagi saya sederhana sekali, ketika ada kesempatan jangan disia-siakan. Bahwa di Cibimbing kesempatannya sudah terbuka, lembaga pendidikan banyak, silahkan manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai, ya mohon maaf, kebanyakan yang sekolah di Cibimbing itu orang luar. Iya Pak. Iya. Saya lihatnya kan misalnya di pondok-pondok pesantren itu orang luar gitu. Yang orang sininya keluar. Lah ieu teh kumahanya? Rada lieur ya, aya batur ka dieu, aya euna nu dieuna ka ditu. Jadi tapi persentasenya saya juga belum bisa menghitung lah. Hanya sekali lagi bahwa ini kesempatan untuk bisa diambil peluang. Tadi apa yang saya sampaikan bahwa sekarang itu nggak butuh-butuh banget sekolah, tapi ingat kalau sekolah kawin dengan skill, udah lebih mantap. Jadi skill itu dipupuk tidak hanya di sekolah, tapi di luar. Sekolah menunjang background pendidikannya itu untuk lebih holistik lah gitu. Jadi silahkan sekolah setinggi-tingginya, mumpung ada kesempatan, sambil terus skillnya diasah. Nah, penting sekali untuk mengasah skill dan tahu potensi diri. Nah, itu yang paling penting. Siap. Yang penting mah apa orang potensinya rek kemana. Ulah sekiranya jadi tukang bengkel sekolah jadi berawat mah itu beda. Ya gitu dengan kumaha nama kerusum orang dalamnya. Tah. Barudak nya tah eta ayeuna urang perkara ngabahas pendidikan mah da cekap. Enggak akan habis. Cekap bisa jam 2 jam lah. Part 2 insyaallah. Ya gitu kan. Sebagai closing ti Lukman menawi Pak, salah satu kata-kata yang memang dari dulu selalu saya ingat itu adalah kata-katanya seperti ini. Proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Betul. Kumaha we orang rek hasilna hayang siga kumaha ge nu penting mah proses. Betul. Ya gitu dengan Pak. Hatur nuhun Pak dinten ayeuna hapunten Lukman ngawaga waktosna. Barudak tong hilapnya lamun hayang apa informasi-informasi nu leuwih hangat khususnya di daerah sini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.